Semua berawal dari sebuah postingan aneh di grup pendaki lokal Payakumbuh malam itu. Sekitar jam 11 lewat, Reza lagi iseng buka-buka grup sambil rebahan di kamar. Bintang grup itu isinya para pendaki dari sekitar Sumatera Barat. Kadang saling sharing rute, cerita lucu, atau tips-tips pendakian. Tapi malam itu beda. Ada satu postingan yang langsung bikin bulu kuduk Reza merinding. Coba cari Gunung Tangkuban Luma di utara. Naik sebelum fajar, turun sebelum senja. Jangan lama-lama, gak ada keterangan lain, gak ada foto, gak ada komentar. Gak ada nama pengirimnya juga. Entah karena error atau karena dihapus langsung. Yang jelas, itu pesan muncul beberapa detik aja, lalu hilang. Tapi Reza sempat screenshot. Entah kenapa, hatinya merasa aneh. Ada sesuatu di kalimat itu yang bikin penasaran, tapi juga bikin gak nyaman. Perasaan yang sama kayak pas masuk rumah kosong yang udah lama ditinggalin, gak ada siapa-siapa. Tapi kayak ada yang ngeliatin. Besok paginya, Reza langsung cerita kedua temannya, Andi dan Fikri, yang juga sesama pendaki. Mereka biasa mendaki bareng sejak SMA, udah naik beberapa gunung di Sumatera, bahkan sempat ke Jawa sekali bareng. Kalau lagi gak ada kegiatan, mereka sering ngumpul di warung kopi dekat kampus sambil ngobrolin rencana pendakian selanjutnya. Tapi kali ini, Reza bukannya ngajak naik gunung, dia justru nunjukin screenshot itu dengan ekspresi bingung. Lu lihat deh ini, semalam nongol sebentar terus hilang, namanya Tangkuban Luma, pernah denger gak? Andi langsung geleng, Fikri juga, tapi mata mereka gak lepas dari layar HP Reza. Ada sesuatu yang aneh dengan kalimat itu. Kalimatnya pendek, tapi kayak ngandung peringatan atau malah undangan. Naik sebelum fajar, turun sebelum senja, berarti kita gak boleh nginep. Tanya Fikri pelan, seolah takut ganggu sesuatu. Bisa jadi, tapi itu tadi, gunungnya gak ada di peta manapun. Gue udah cari semalam, di Google Maps, Wikiloc, bahkan forum-forum lawas kosong. Gak ada info. Jawab Reza, jangan-jangan hoax. Andi mencoba tetap rasional. Kalau hoax, kenapa muncul di grup yang serius? Adminnya juga ketat. Biasanya langsung hapus postingan ngawur. Tapi ini sempat tayang beberapa detik, terus hilang sendiri. Kayak sengaja. Reza mulai gelisah. Mereka bertiga sepakat buat nyari tahu lebih lanjut. Beberapa hari berikutnya, mereka nyusurin daerah utara Payakumbuh. Coba tanya-tanya ke warga sekitar soal nama Gunung Tangkuban Luma, tapi hasilnya nihil. Gak ada yang ngaku tahu, atau malah pura-pura gak dengar. Ada satu bapak tua yang awalnya senyum ramah waktu ditanya arah ke air terjun. Tapi begitu Reza nyeletuk soal Gunung Tangkuban Luma, ekspresi bapak itu langsung berubah. Diam, sorot, matanya kosong. Lalu pelan-pelan jalan mundur tanpa bicara sepatah kata pun, seolah kata-kata itu tabu. Aneh banget ya, kata Fikri waktu mereka duduk di sebuah warung kecil di kaki bukit. Kayak mereka semua nyembunyiin sesuatu. Reza mengangguk, malah kayak trauma. Gak cuma takut, tapi juga nyesel. Jadi, kita terusin gak? Tanya Andi ragu. Kalau bener ada sesuatu yang disembunyikan, kita bakal ngorek luka lama orang-orang sini. Tapi justru itulah yang bikin mereka makin tertarik. Naluri anak muda yang penuh rasa ingin tahu, ditambah ego pendaki yang suka tantangan semuanya. Nyatu, mereka akhirnya mutusin buat ngajak satu orang lagi, Bima, pendaki solo yang dikenal kuat dan pemberani. Bima punya reputasi sebagai orang yang sering naik ke tempat-tempat sepi, bahkan beberapa kali ke lokasi yang katanya angker pas. Ditawari, Bima malah tertawa kecil. Tangkuban Luma ya? Katanya sambil yulut rokok. Gue pernah denger. Katanya bukan nama gunung, tapi nama tempat yang dipindahkan. Tapi itu cuma cerita dari orang tua kampung. Gue kira cuma dongeng. Reza menatap Bima serius. Berarti lu tahu rutenya? Gak juga, tapi gue tahu satu jalur lama yang udah gak dipakai dulu. Katanya sering dilewati waktu masih zaman penjajahan. Sekarang ditutup. Katanya rawan longsor, tapi kita bisa coba dari situ. Mereka berempat akhirnya sepakat. Pendakian dilakukan minggu depan. Berangkat subuh-subuh,
dan targetnya turun sebelum gelap. Sama seperti kalimat dalam postingan itu. Selama seminggu sebelum hari H, mereka sibuk nyiapin logistik dan perlengkapan. Tapi di sela-sela itu, ada aja kejadian kecil yang bikin merinding. Reza sempat mimpi aneh dirinya jalan sendirian di hutan. Tapi semua pohon punya mata. Fikri pernah nemu burung mati di depan pintu kosnya. Padahal kamar di lantai 2 dan Andi, yang paling logis di antara mereka, tiba-tiba mimisan 2 kali sehari tanpa sebab. Bima tetap tenang, bahkan dia seperti gak terganggu sama sekali. Tapi justru itu yang bikin Reza sedikit khawatir. Bima terlalu tenang, seperti sudah tahu apa yang akan dihadapi, hingga akhirnya hari itu datang. Mereka berempat berkumpul di pinggiran desa, tepat di sebuah jalan setapak yang sudah nyaris tertutup semak-semak. Langit masih gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang menembus awan. Tak ada suara kendaraan, tak ada ayam berkokok. Hening, terlalu hening untuk ukuran desamu. Yakin ini jalurnya? Tanya Fikri sambil menatap ke arah hutan. Bima mengangguk pelan. Yakin, dan ingat ya. Naik sebelum fajar, turun sebelum senja, jangan lama-lama. Reza menatap jam tangannya, tempat 12 menit WIB. Langkah pertama mereka akhirnya dimulai. Tapi tak satu pun dari mereka sadar bahwa yang mereka injak bukan jalur biasa. Dan gunung yang mereka datangi bukanlah tempat yang menyambut manusia dengan tangan terbuka. Perjalanan itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Langkah demi langkah, mereka mulai masuk ke hutan. Jalur setapak yang tadinya masih kelihatan di awal, makin lama makin tertutup daun dan akar. Setelah jalan sekitar 15 menit, jalurnya seperti menghilang. Bim, ini benar jalurnya? Tanya Andi sambil celingat-celingut. Bima tetap tenang. Dia berjalan paling depan tanpa banyak bicara. Cuma sesekali nengok ke belakang buat pastiin yang lain ngikutin. Tenang aja, masih benar. Memang udah lama gak dilewatin, tapi jalurnya masih kerasa. Kalau diraba. Reza ngerasa udara di hutan itu beda, lebih dingin dari yang dia duga. Bahkan walau udah matahari mulai naik, cahaya yang masuk ke sela pepohonan cuma tipis-tipis, seolah-olah sinar matahari gak kuat tembus ke dalam. Fikri mulai terlihat gelisah, nafasnya udah agak ngos-ngosan, bukan karena capek, tapi karena perasaan gak enak yang terus nempel dari tadi. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin kita dari tadi deh, gumamnya pelan. Reza nengok ke belakang. Jalur yang baru aja mereka lewatin sekarang udah ketutup sama kabut tipis dan semak. Padahal baru beberapa menit lalu mereka jalan dari sana. Nih ya, kata Andi, tadi kita lewat pohon gede itu, bener kan? Semua nengok, tapi yang mereka lihat bukan pohon gede, melainkan pohon kecil yang patah di tengah. Jalurnya beda. Jangan-jangan kita nyasar, kata Reza mulai cemas. Bima berhenti, muter badan, dan ngeliatin mereka bertiga satu-satu. Denger ya, kita gak nyasar, tapi emang gunung ini gak kayak gunung lain. Kalimat itu langsung bikin suasana makin sunyi. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Sekitar jam 8 pagi, mereka istirahat sebentar, duduk di pinggir batu besar yang bentuknya mirip kepala manusia. Fikri ngeluarin roti, tapi cuma lihat aja, nafsu makannya hilang. Dari tadi, dia ngerasa kayak ada suara kecil-kecil di telinga kirinya, kayak bisikan, tapi gak jelas ngomong apa. Andi mulai curiga. Gue nanya, Dep, ini gunung sebenarnya apa sih? Bim? Bima dim sebentar, rokok di tangannya nyala pelan. Dia ngeliat ke arah hutan yang makin rapat, lalu jawab pelan, dulu katanya, tempat ini bukan buat manusia, ada yang jagain. Tapi dulu-dulu, orang suka datang buat minta sesuatu, kayak pesugihan, semedi, cari ilmu. Lama-lama, makin banyak yang hilang. Akhirnya desa di bawah nutup jalurnya. Fikri langsung berdiri. Lu ngapain baru ngomong sekarang? Bima tetap tenang. Kalian yang pengen tahu, gue cuma nganter. Reza berdiri juga, mukanya mulai tegang. Terus tujuan lu sebenarnya apa?
Ini bukan cuma pendakian iseng kan? Bima ngeliatin mereka semua. Matanya tajam tapi datar. Gue cuma pengen nunjukin. Ada tempat di dunia ini yang gak bisa dicari lewat peta. Tapi dia bisa nyari kita. Semua terdiam. Angin mulai berhembus lagi. Tapi kali ini dinginnya bukan main kayak lewat tulang. Sekitar jam 10, mereka jalan lagi. Tapi sesuatu yang aneh mulai terasa. Mereka ngelewatin pohon besar berakar menonjol 2 kali. Lalu batu gipeng dengan lumut hijau juga muncul 2 kali. Mereka mulai sadar. Mereka jalan muter. Andi langsung berhenti. Nafasnya berat. Gak masuk akal. Kita udah jalan terus, tapi balik lagi ke sini. Gimana caranya? Reza udah pegang kompas digital di HP-nya. Tapi layar HP-nya cuma muter-muter. Kompas gak bisa baca arah GPS. Error ini kayak hutan yang nutup kita dari luar, kata Fikri pelan. Jalur keluarnya hilang. Bima masih tetap tenang, tapi senyumnya makin aneh. Dia ngelihat ke arah semak di kiri mereka, lalu bilang, tenang, nanti juga kita ketemu jalan keluarnya. Tapi gak semua orang bakal keluar bareng. Sekitar jam 11 siang, kabut mulai turun. Anehnya, sinar matahari gak pernah berubah dari tadi. Dari awal pendakian sampai sekarang, cahaya selalu kayak jam 7 pagi. Gak ada perubahan terang atau bayangan yang geser. Waktu terasa diam di tempat. Mereka akhirnya mutusin buat berhenti dulu, bangun tenda kecil buat istirahat, sambil mikir rencana turun. Tapi yang paling mencurigakan adalah Bima. Dia diem terus, kadang senyum sendiri, kadang melamun. Matanya kosong. Bro, lu gak apa-apa? Tanya Reza. Bima cuma jawab satu kalimat pendek, tenang, nanti juga kalian ngerti sendiri kenapa tempat ini gak boleh ditinggal terlalu cepat. Kabut turun makin tebal, waktu menunjukkan hampir tengah hari, tapi cahaya di dalam hutan itu masih redup. Seolah-olah matahari tertahan di balik awan yang tidak pernah bergerak. Suasana makin sunyi, tak ada burung, tak ada suara serangga. Hanya hembusan angin yang pelan, kadang terasa seperti napas seseorang yang sangat dekat. Tenda yang mereka dirikan hanya cukup untuk 2 orang, Reza dan Andi istirahat di dalamnya. Sementara Fikri duduk di luar sambil menatap hutan dengan tatapan kosong. Bima berdiri tidak jauh, membelakangi mereka. Entah sedang memperhatikan sesuatu, atau hanya melamun. Andi yang sejak tadi hanya diam, akhirnya buka suara. Gue ngerasa, tempat ini nahan kita, kayak kita dikurung. Reza mengangguk. Kayaknya emang bukan kita yang milih buat di sini, tapi kita yang dipilih buat datang. Fikri masih memandangi pepohonan, sesekali dia mengernyit, lalu menggelengkan kepala pelan. Ada yang bisik di kuping gue tadi. Katanya tiba-tiba, Andi dan Reza langsung menoleh. Apa? Tanya Reza cepat. Gak jelas, tapi dia bilang, jangan lama-lama. Suaranya pelan banget, tapi ada. Reza menelan ludah, bukan karena takut sama cerita Fikri, tapi karena dia juga mendengar hal serupa sejak pagi. Dan sekarang, kabut makin tebal, bikin jarak pandang mereka cuma sekitar 5 meter ke depan. Seketika, Bima menoleh. Senyumnya muncul lagi. Senyum tipis tapi aneh. Seperti menahan sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Kalian masih mikir, ini hutan biasa? Tanyanya pelan. Ini bukan hutan, bro. Ini tempat buat nyari tahu siapa yang siap keluar dan siapa yang harus tinggal. Reza berdiri. Oke, kita gak bisa nunggu lebih lama. Kita turun sekarang. Cari jalur yang mana aja, asal keluar dari sini. Andi ikut berdiri, setuju, gak peduli arah mana. Yang penting coba terus jalan. Bima hanya tertawa pelan. Silakan, tapi siap-siap aja, kalau tempat ini gak suka kalian buru-buru. Mereka mulai jalan lagi, Reza di depan, Fikri di tengah, Andi di belakang, dan Bima, entah kenapa sekarang, jalan paling terakhir. Padahal sebelumnya selalu di depan, langkah mereka pelan. Jalur di depan tampak seperti setapak biasa, tapi setiap kali mereka lewat, tempat itu terasa familiar, terlalu familiar.
Ini batu gepeng yang tadi pagi, ya? Tanya Andi sambil nunjuk batu lumut besar. Reza ngangguk cepat. Iya dan, itu pohon yang akar menjulur kayak tangan. Kita udah lewatin 2 kali tadi. Mereka berhenti, 3 orang itu berdiri melingkar. Napas mulai cepat. Fikri terlihat paling cemas. Kita muter-muter. Katanya serius. Ini udah ketiga kalinya kita lihat batu dan pohon yang sama. Andi menatap ke sekitar. Kabut masih belum naik. Udara makin dingin dan suara burung masih nihil. Tapi sekarang ada suara lain. Suara daun kering yang terinjak dari arah belakang. Lu denger gak? Bisik Reza. Mereka semua diam. Krek, krek. Suara itu ada lagi, pelan, teratur. Seperti langkah seseorang yang berjalan mengikuti dari belakang. Tapi pas mereka menoleh, cuma ada kabut. Dan Bima berdiri jauh di belakang mereka. Hampir tak terlihat karena kabut menutup sebagian tubuhnya. Andi, Fik, Bima barusan ada di belakang kita kan? Tanya Reza. Dia, kenapa? Fikri menoleh. Sekarang dia terlalu jauh, kata Reza pelan. Baru beberapa detik, tapi dia kayak udah mundur 20 meter. Tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil, tapi jelas tawa itu berasal dari arah Bima. Reza spontan melangkah maju. Bima, lo kenapa? Tapi Bima gak jawab. Dia hanya berdiri di tempat, mematung, tertawa pelan seperti sedang bicara dengan seseorang yang gak kelihatan. Fikri berbisik ke Andi, gue gak suka ini. Gue ngerasa kayak kita bukan lagi di dunia yang sama. Reza nekat mendekat, tapi begitu dia selangkah lagi ke arah Bima, kabut tiba-tiba bergerak. Ya, kabutnya bergerak seperti menutupi Bima, dan dia hilang begitu saja. Andi, Fikri, Bima hilang, teriak Reza panik. Mereka lari ke arah tempat Bima tadi berdiri, tapi di sana cuma ada tanah kosong. Bahkan jejak kaki pun gak ada, yang tersisa cuma tawa itu. Tawa yang makin keras, makin jelas, tapi gak ada sosoknya. Mereka bertiga gak sempat mikir lama, mereka lari jalur manapun, yang penting jauh dari suara tawa itu. Tapi anehnya, setiap kali mereka belok, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Batu lumut, pohon, akar menjulur, daun merah jatuh. Semua kembali lagi. Ini udah lebih dari cukup, kata Reza dengan suara bergetar. Tempat ini bukan hutan, ini semacam jebakan. Mereka duduk di tanah, lemas, keringat dingin mengalir meskipun udara begitu dingin. Napas berat, mata liar melihat ke segala arah. Waspada kalau tiba-tiba sesuatu muncul dari balik kabut. Fikri menunduk. Gue gak mau mati di sini. Andi memegang bahunya. Kita belum mati, tapi kita juga belum tentu masih hidup sepenuhnya. Dan tepat saat itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih dekat, dan dari segala arah. Langkah kaki itu mengelilingi mereka, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu, entah dari mana, terdengar suara yang tidak mereka kenal. Suaranya berat, bergetar, seperti berasal dari dalam tanah, yang bisa tertawa akan keluar. Fikri langsung berdiri dan berteriak, apa maksud lo? Siapa lo? Gak ada jawaban, hanya suara tawa lagi. Tapi kali ini, tawa itu datang dari dalam diri mereka. Andi mulai tersenyum. Reza melihatnya dengan ngeri. Andi, jangan ketawa. Tapi Andi malah mulai cekikikan pelan, seperti ditarik sesuatu dari dalam. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan detik berikutnya, Andi lari ke dalam kabut, hilang. Sekarang tinggal Reza dan Fikri. Reza menggenggam tangan Fikri erat. Dengerin gue, kita gak boleh ketawa. Jangan ikutin suara itu, jangan ketawa apapun yang terjadi. Fikri mengangguk, tapi wajahnya pucat. Suaranya lirir, aku takut, Sa. Takut banget. Reza memeluknya sebentar, mencoba nenangin. Tapi dia sendiri juga gak yakin bisa terus waras. Tempat ini bukan cuma menyerang fisik, tapi juga melawan kewarasan. Dan saat mereka hendak duduk, kabut tiba-tiba bergerak cepat. Seketika, semuanya menghitam. Dan ketika Reza membuka mata, dia sudah sendirian.
Reza terbangun dengan kepala pusing, pandangannya buram, mulutnya kering, dan tubuhnya menggigil. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar, tidak ada tenda, tidak ada Fikri, tidak ada siapa-siapa, hanya kabut dan hutan, tapi ada yang berubah, hutan. Yang tadinya rimbun dan lembab, sekarang lebih terbuka. Suara angin mulai terdengar, lamat-lamat, suara serangga kembali muncul, tapi suasana itu bukannya menenangkan, justru malah terasa ganjil. Semuanya tampak normal, tapi terlalu normal. Seperti latar buatan di sebuah panggung pertunjukan, Reza berdiri perlahan, kakinya lemas. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi terakhir. Kali kabut menutup, Andi tertawa, lalu lari masuk entah kemana Fikri. Masih ada, tapi sekarang dia hilang. Fikri, panggil Reza pelan. Tidak ada jawaban, tapi dari kejauhan, ada suara rekaman yang menyala samar. Klik-klik. Reza mengikuti suara itu, langkahnya pelan, matanya awas. Setelah menembus beberapa semak, ia menemukan sebuah HP tergeletak di tanah. HP itu menyala, sedang memutar rekaman suara, tangannya gemetar saat mengambilnya, dan begitu suara terdengar, ia terdiam. Katanya, kalau aku bisa ketawa, aku bisa pulang. Aku udah ngerti sekarang. Haha, itu suara Fikri, dan di akhir rekaman, terdengar suara tawa yang mengerikan. Tawa itu serak, panjang, gak manusiawi. Bukan Fikri, bukan siapa-siapa yang pernah dikenal Reza, tapi terdengar dekat, seolah sedang berdiri tepat di belakangnya. Reza refleks menoleh, kosong. Tapi di detik berikutnya, HP itu mati sendiri, layarnya retak, lalu meleleh perlahan, seolah bukan dari plastik atau kaca tapi dari sesuatu yang hidup dan busuk. Reza menjatuhkan HP itu. Napasnya memburu. Dia berbalik, bersiap lari. Tapi sesuatu menghentikannya. Di depannya Fikri berdiri. Tapi Fikri yang ini, bukan Fikri yang sama. Wajahnya pucat, senyumnya lebar. Matanya kosong seperti patung. Bajunya kotor, penuh lumpur, dan di lengannya ada bekas goresan seperti cakaran. Reza melangkah mundur. Fikri itu loh? Fikri tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menatap Reza sambil tertawa kecil. Katanya, kalau aku bisa ketawa, aku bisa keluar. Lalu tawa itu berubah dari pelan, menjadi keras, dari keras, menjadi menggelegar. Suara tawa itu datang bukan hanya dari Fikri, tapi juga dari balik pepohonan, dari atas, dari tanah, dari dalam kepala Reza sendiri. Reza berteriak, berhenti. Tapi suara tawa terus bergaung. Fikri mulai mendekat, tubuhnya kaku, seperti boneka, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar di belakangnya. Mulai muncul bayangan-bayangan gelap, samar, melayang-layang di antara kabut. Mereka tidak memiliki wajah, tapi semua tertawan. Reza lari, kakinya terpeleset beberapa kali. Dahannya tergores, tapi dia terus berlari, menjauh dari tawa itu, menjauh dari sahabatnya yang bukan lagi sahabat. Hutan mulai berubah bentuk, pohon-pohon seperti berpindah tempat. Arah mata angin tak lagi masuk akal. Reza seperti lari dalam ruang, melingkar, tapi dia tak berhenti. Dia hanya punya satu pikiran, keluar dari sini, atau jadi bagian dari mereka. Setelah entah berapa lama, ia akhirnya terjatuh di sebuah tempat terbuka. Lapangannya kecil, dikelilingi pohon yang tinggi, di tengahnya ada keranda tua berlumut, dan di atasnya, sebuah cermin besar. Cermin itu tidak memantulkan wajahnya, justru sebaliknya yang terlihat di sana adalah bayangan Bima, Andi, dan Fikri, berdiri berjajar, tertawa sambil menatapnya. Tiba-tiba, salah satu dari bayangan itu menunjuk Reza, suaranya terdengar menggema, "Kamu belum?" Tertawa Reza. "Makanya, kamu belum bisa pulang." Lalu wajah ketiganya pecah jadi asap hitam. Dari dalam cermin, muncul tangan hitam besar yang mencoba menarik Reza masuk. Dia menjerit, meronta, berusaha kabur. Tapi cermin itu seperti magnet, menarik tubuhnya pelan-pelan. Reza menutup matanya, menahan tawa, menahan tangis. Dia menggigit bibirnya sendiri, sampai berdarah, agar tidak ikut tertawa. "Kalau aku ketawa, aku pulang."
Tapi pulang sebagai siapa? Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan matanya, suara tawa berhenti, cermin hancur sendiri, dan Reza pingsan. Dia terbangun 3 hari kemudian, sudah berada di puskesmas kecil, di sebuah desa pinggiran yang tidak dikenalnya. Warga menemukannya tergeletak di pinggir jalan setapak, kotor, dehidrasi, dan bicara ngelantur. Ia butuh waktu 2 hari penuh untuk sadar dan bisa cerita. Tapi ketika polisi dan relawan mencoba mencari lokasi gunung yang dia maksud, gunung itu tidak ditemukan. Tidak ada yang namanya Tangkuban Luma. Bahkan dari udara, tidak ada bentuk gunung di area yang Reza tunjuk. Hanya hutan biasa, tanpa jalur pendakian. Bima, Fikri, dan Andi tidak pernah ditemukan. HP mereka tidak pernah aktif lagi. Beberapa minggu setelah Reza pulang ke rumah, ia mencoba menjalani hidup normal, tapi setiap malam Jumat, tepat jam 2 pagi, suara tawa itu terdengar lagi, kadang dari luar jendela, kadang dari kamar mandi, kadang dari dalam cermin, dan saat dia bercermin, kadang wajahnya tak lagi miliknya. Sudah sebulan sejak Reza dinyatakan selamat, tapi orang-orang terdekatnya tahu ada yang berubah dari dirinya. Dia jarang bicara, lebih sering melamun, tatapannya kosong kalau ditanya soal gunung itu. Dan paling aneh, dia tidak pernah tertawa lagi, bahkan saat nonton komedi atau diajak teman bercanda. Reza hanya senyum tipis, senyum yang dipaksakan. Ibunya pun mulai khawatir. Beberapa kali dia dengar Reza bicara sendiri di kamar. Kadang terdengar seperti minta maaf, kadang terdengar suara kecil lain membalas. Tapi setiap ibunya masuk kamar, Reza terlihat biasa saja meskipun matanya merah dan bibirnya gemetar. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, Reza terbangun karena mendengar sesuatu, suara tawa lagi. Tapi kali ini bukan dari luar rumah, bukan juga dari dalam mimpinya. Tawa itu dari dalam kamarnya sendiri. Ia bangun, pelan-pelan duduk di ranjang, nafasnya tercekat, tubuhnya berkeringat dingin. Lalu ia lihat sesuatu di cermin di sudut ruangan. Bayangannya sedang tertawa, tapi tubuhnya tidak. Reza tidak sedang tertawa, tapi bayangannya versi dirinya di cermin tertawa lepas. Mulutnya terbuka lebar, matanya melotot, wajahnya perlahan memudar jadi abu-abu pucat. Reza berdiri, mendekat ke cermin. Tiba-tiba, suara itu muncul. Kamu selamat, karena kamu gak ketawa. Tapi kami masih ada di dalam. Kita belum selesai. Reza. Cermin itu bergetar pelan. Bayangan dirinya perlahan berubah menjadi Fikri, lalu Andin, lalu Bima, lalu dirinya lagi. Tapi kali ini, versi dirinya yang ada di dalam cermin tertawa. Sangat keras, dan mengulurkan tangan keluar. Esok harinya, Reza ditemukan ibunya tak sadarkan diri di depan cermin. Tubuhnya dingin, tapi detak jantungnya masih ada. Matanya terbuka, tapi tidak melihat apa-apa, seolah jiwanya tidak lagi ada di sana. Sejak saat itu, Reza hidup dalam diam, tidak bicara, tidak bergerak banyak, dan setiap malam dia duduk menatap cermin. 3 minggu kemudian, muncul kejadian aneh di desa sebelah. 2 remaja laki-laki hilang saat menjelajah hutan kecil di utara Payakumbuh. Hutan itu sebelumnya dianggap biasa, tapi warga sekitar mulai menyadari. Setelah Reza ditemukan, tempat itu berubah. Beberapa orang mengaku melihat kabut turun cepat dari arah hutan, meskipun cuaca cerah. Ada pula yang mendengar tawa samar-samar dari pepohonan saat lewat malam hari, dan anehnya, nama Gunung Tangkuban Luma mulai muncul sendiri di papan jalur pendakian lama yang dulu kosong. Padahal papan itu tidak pernah ditulisnya siapapun. Kini orang-orang percaya satu hal, gunung itu tidak pernah benar-benar ada sampai kamu tahu namanya. Dan kalau kamu tahu namanya, berarti kamu sudah diundang. Epilog penutup narasi. Reza memang turun dari gunung itu, tapi apakah benar dia yang turun? Karena di malam terakhir, sebelum ia ditemukan, warga sekitar mendengar suara seseorang tertawa keras di lereng gunung, diikuti 3 tawa lain yang menggema.
dan berakhir bersamaan.